Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lulun Krisanti Tandawana, NPM 9221 1402 111 024. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sintubu Maroso. Pada saat ini, saya akan memaparkan materi saya mengenai nukleus, mata kuliah biologi sel, dengan dosen pengampu Ibu Indri Novayanti Gala, SPD, MPD. Berikut paparan materi saya. Ya, baiklah, materi yang akan saya paparkan yaitu materi mengenai nukleus. Pengertian nukleus. Nukleus atau inti sel adalah salah satu organel sel yang ada pada sel eukariotik yang sebagian besar mengandung materi genetik sel dengan memiliki bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom secara bersamaan dengan berbagai jenis sel lainnya. Fungsi nukleus pada sel hewan. 1. Fungsi utama nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. 2. Nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein sebagai tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Selain fungsi pada sel hewan, nukleus juga memiliki fungsi pada sel tumbuhan. Di antaranya yang pertama, menyimpan materi genetik sel tumbuhan. Kedua, mengatur aktivitas sel tumbuhan. Ketiga, mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel tumbuhan. Keempat, mengatur pembentukan protein. Itulah 4 fungsi nukleus pada sel tumbuhan. Kita masuk pada struktur nukleus pada sel hewan. Nukleus adalah organel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel hewan, mulai dari metabolisme hingga pembelahan sel. Nukleus memiliki peran penting dalam sel. Nukleus mengandung materi genetik dalam bentuk panjang DNA yang membentuk kromosom. Organel ini terdapat dalam sel eukariotik dan memiliki beberapa komponen, termasuk membran inti, nukleoplasma, kromosom, dan nukleolus. Kemudian struktur nukleus pada sel tumbuhan. Inti sel atau nukleus adalah organel sel tumbuhan yang terbesar. Biasanya letaknya ada di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Inti sel terdiri dari lapisan selaput, nukleolus atau anak inti, nukleoplasma, dan kromosom atau kromatin. Selain itu, ada juga membran sel di dalam inti sel yang menyelimuti seluruh inti sel. Inti sel berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel, mengatur pembelahan sel, dan menyimpan informasi genetik. Berikut adalah bentuk dari sel hewan. Struktur sel hewan terdiri dari 9 bagian, di mana yang pertama itu membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis yang mengelilingi dan melindungi sitoplasma dan nukleoplasma sel. Membran ini berfungsi sebagai batas antara sel dengan cairan di sekitarnya. 2. Nukleus. Nukleus adalah organel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel hewan. 3. Sitoplasma. Sitoplasma berperan penting dalam menyimpan dan menghasilkan bahan kimia yang dibutuhkan oleh sel. Tempat berlangsungnya banyak reaksi kimia seluler, sitoplasma juga berperan dalam menjaga struktur dan bentuk sel melalui jaringan serat-serat protein yang disebut sitoskeleton. 4. Nukleolus. Nukleolus adalah organel yang berperan dalam sintesis protein menggunakan RNA. Terletak di dalam inti sel atau nukleus. Nukleolus memiliki peran penting dalam aktivitas sel. 5. Badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai tempat mengolah dan memodifikasi protein. Badan Golgi berfungsi untuk menyeleksi dan membentuk paket molekul yang bisa membantu sekresi sel. Badan Golgi juga membantu proses pembentukan biosintesis glikoprotein serta glikolipid. 6. Mitokondria.
Mitokondria adalah organel yang berperan penting dalam produksi energi sel melalui respirasi seluler. Memiliki struktur berlapis dengan lipatan-lipatan membran yang disebut krisma. Mitokondria menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP sebagai sumber energi utama sel. 7. Vakuola. Vakuola berfungsi sebagai ruang penyimpanan untuk air, garam, nutrisi, dan molekul lain yang penting bagi kehidupan sel. 8. Lisosom. Lisosom berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler, melakukan fagositosis untuk mencerna materi, menghancurkan organel sel yang rusak, dan memasukkan makromolekul dari luar sel melalui endositosis. 9. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi dalam sintesis protein, modifikasi protein, serta transportasi bahan di dalam sel. Itulah struktur serta fungsi dari sel hewan. Berikut adalah bentuk dari sel tumbuhan. Struktur sel tumbuhan terdiri dari 9 bagian, di antaranya yang pertama dinding sel. Fungsi dinding sel adalah untuk menjaga tekanan turgor dan memberi bentuk sel tumbuhan. Selain itu, dinding sel juga berfungsi untuk melindungi sel, tempat pertukaran zat seperti protein dan molekul kecil yang keluar masuk dari sel, hormon sel, dan penyimpan karbohidrat. 2. Membran sel. Membran sel adalah selaput dari molekul lemak dan protein. Fungsinya untuk melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya molekul-molekul, sampai menerima rangsangan dari luar sel atau reseptor. 3. Kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. 4. Nukleolus. Fungsi dari nukleolus ini yaitu sebagai wadah untuk memproduksi ribosom yang memiliki kegunaan untuk memproduksi protein dalam sel. 5. Retikulum endoplasma. Fungsinya untuk mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma dan sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. 6. Nukleus. Nukleus atau inti sel berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel, mengatur pembelahan sel, dan menyimpan informasi genetik. 7. Mitokondria. Fungsi mitokondria pada sel tumbuhan sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan energi ATP dan tempat berlangsungnya siklus Krebs. 8. Vakuola. Fungsinya yaitu menyimpan zat cadangan makanan seperti amilum dan glukosa, pigmen, dan minyak atsiri. Lalu juga sebagai tempat mengatur turgiditas sel dan penimbun sisa metabolisme dan metabolik sekunder. 9. Badan Golgi. Fungsinya untuk memilah dan mengirim produk sel serta terlibat dalam sekresi. Demikianlah struktur dan fungsi dari sel tumbuhan. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pemaparan materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.